Karena tentu ketika di era yang sekarang kita melihat dari sisi marketplace-nya itu seperti apa, gitu. Kita melihat bahwa tren yang berkembang saat ini adalah sampai ke bahkan beberapa tahun mendatang dipastikan bahwa setiap aplikasi akan dibuat menggunakan, cloud native application dan itu akan berbasiskan, multi cloud tentunya. Ini yang menjadi pertimbangan dari beberapa company untuk bisa membuat aplikasinya, baik itu aplikasi internal secara company-nya ataupun aplikasi eksternal yang akan dibuat seperti e-commerce pada umumnya, ya dan sejenisnya. Karena itu kita memerlukan suatu infrastruktur yang bisa mendukung journey ke arah sana. Nah, ketika kita berbicara untuk journey ke arah membuat aplikasi yang modern, kalau tadi sudah disebutkan oleh Bu Windy untuk container platform, kita bicara dulu tentang company-nya. Kenapa kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan atau pemilik perusahaan harus memodernisasikan perusahaan kita? Karena tentunya ada beberapa macam pertimbangan, yaitu membuat revenue yang baru, kemudian kita juga bisa growing dari sisi software yang kita buat, lalu kita juga bisa mengambil advantage dari aplikasi yang akan kita gunakan nih. Misalnya, oh ternyata perusahaan saya sudah mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih daripada perusahaan yang lain. Walaupun perusahaan lainnya akan mengikuti juga, tapi dari kacamata marketplace, dia akan melihat bahwa, oh ini perusahaan ini pelopornya yang mengeluarkan fitur A. Karena itu marketplace akan lebih percaya ke company A ini, seperti itu. Banyak advantage yang bisa dilakukan ketika kita lebih cepat melakukan sebuah inovasi. Nah, berikut ada salah satu data yang di-generate oleh dari VMware International tentunya. Hampir 78% dari orang-orang yang kita survei menginginkan aplikasinya itu di-improve. Itu mulai dari infrastrukturnya, kemudian ke arah cloud native application-nya. Tetapi dari 78% orang yang mengatakan ingin mencoba itu, hanya ternyata 48% dari 78% tersebut tidak mengalami improvement dari tahun sebelumnya. Jadi ada orang yang ingin melakukan perubahan, lalu setelah melakukan perubahan, mereka ternyata nggak terlalu banyak dapat benefit, istilahnya seperti itu. Mengapa demikian? Obstacle yang pertama tentunya adalah ketika kita berbicara cloud native application, kita harus tahu dulu nih underlying infrastrukturnya seperti apa. Jadi bahasa simpelnya adalah ketika kita ingin membuat aplikasi, tentu kita harus mengetahui dulu arsitektur yang ada di bawahnya sebagai fondasi untuk membuat aplikasi tersebut. Berbicara tentang aplikasi yang kita modernisasi tadi, kita bisa melihat dari sudut pandang arsitekturnya terlebih dahulu. Kalau di sebelah kiri, yang gambar yang saya jelaskan di sini adalah arsitektur yang berbentuk monolitik, di mana aplikasi itu berbentuknya seperti sebuah kode yang besar, dan ketika ada error ataupun ada sesuatu problem di dalam aplikasi tersebut, maka itu akan mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Berbeda dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Oke, sebentar ada gangguan. Oke, bandingkan dengan gambar yang di sebelah kanan adalah bentuk arsitektur microservices, di mana kode-kode yang besar di sebelah kiri itu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga setiap bagian kecil itu berbentuk seperti services yang biasa kita sebut sebagai REST API. Nanti API ini akan saling memanggil satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sebentar saya akan coba ini ubah ya, ada sesuatu yang menghalangi. Oke. Nah, udah sepertinya lebih baik. Jadi tadi expand panelnya kelihatan ya. Lalu lanjut tadi ya, dari kita berbicara arsitektur yang monolitik, arsitektur aplikasi yang tradisional, tren nih sekarang adalah ke arah microservices arsitektur. Nah, keuntungannya apa sih? Kalau secara simpel yang bisa saya bilang adalah kalau Bapak Ibu membuat sebuah aplikasi, kalau menggunakan aplikasi yang berbasiskan monolitik, kalau ada salah satu fitur yang error, maka aplikasi tersebut harus langsung full maintenance dan ada downtime dan tidak bisa diakses sama sekali. Berbeda halnya ketika kita memakai aplikasi yang berbasiskan arsitektur microservices. Ketika aplikasi ada yang error,
hanya fitur-fitur tertentu saja yang error, tetapi fitur lainnya tetap bisa diakses. Jadi sementara aplikasinya diakses, si developer dapat melakukan maintenance untuk fitur atau komponen yang sedang error tadi. Nah, ini mendukung sekali di era sekarang karena kita tahu sekarang serba digital, di mana sedikit aja downtime, misalnya kita sebutlah salah satu e-commerce, mungkin downtime 5 menit aja, itu pasti dia mengalami kerugian yang begitu besar, ataupun banking, ataupun lain-lain. Jadi, kita berlomba dengan waktu sekarang, dan cloud native application merupakan suatu jawaban yang tepat ketika Anda ingin mencari infrastruktur untuk membuat aplikasi yang Lightweight, kemudian secure juga, seperti itu. Tadi yang saya sudah sebutkan, kalau di sebelah kiri, yang kita tahu sekarang kita pakai adalah virtual machine. Jadi biasanya kita membuat aplikasi-aplikasi di atas VM, tetapi kita mengikuti tren yang baru, yaitu modern apps-nya dibuat di atas kontainer, dan kontainer itu di dalam VM. Jadi kalau tadi saya sebutkan microservices adalah salah satu bentuk arsitektur yang modern, kontainer adalah salah satu contoh penggunaan dari microservices. Seperti itu. Di kontainer, kita akan mempackage aplikasi yang akan kita jalankan dan juga bins ataupun library-nya. Seperti itu. Simpelnya adalah kita memisahkan kalau kita menginstal aplikasi, biasanya kita install di atas operating system atau OS misalnya. Nah, kalau kita memakai kontainer, kita bisa menjalankan aplikasi tersebut tidak peduli OS-nya apa di bawahnya, gitu. Jadi dia bisa terlepas dari ketergantungan akan operating system. Kita bisa menggunakan operating system A dengan kemudian aplikasi kontainer di atasnya B dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini membuat suatu infrastruktur yang sangat fleksibel ya. Kalau dulu aja kita beralih dari tradisional ke virtual machine aja sudah sangat membantu sekali dalam pekerjaan, terutama dari sisi infrastruktur ya. Apalagi sekarang kita bisa menjalankan kontainer juga di atas virtual machine, itu akan membuat fleksibilitasnya menjadi lebih tinggi dan juga membantu journey untuk menyiapkan infrastruktur ke arah developer dan operation atau disebut DevOps. Berbicara tadi tentang kontainer, kalau kontainer itu bentuknya package ya, yang ada di gambar tadi ini bentuknya adalah package-package. Nah, kontainer-kontainer ini bekerja sendiri-sendiri. Ketika dia bekerja sendiri-sendiri, tentu dia perlu suatu single console atau single management yang bisa mengatur kontainer-kontainer ini agar mereka bisa saling bekerja sama. Simpelnya adalah ketika Bapak Ibu punya aplikasi A, B, C di dalam kontainer, dan misalnya aplikasi tersebut ada jumlahnya 100 buah dan disebut sebagai 100 kontainer. Bayangkan jika salah satu kontainernya ada yang rusak ataupun ada yang mengalami error, Anda harus melakukan restart-nya secara manual, kemudian Anda harus membuat kontainer yang baru lagi, mendeploy ulang, dan lain-lain. Tentu, ya buat apa kita menggunakan kontainer kalau konsepnya seperti itu. Karena itu kita memerlukan sebuah manajemen yang bisa mengatur untuk si kontainernya ini untuk bisa diorkestrasi, istilahnya seperti itu. Makanya Kubernetes ini hadir sebagai kontainer orkestrator yang berfungsi apa aja kita bisa melihat di sini sebagai self-healing, sebagai auto-scaling. Jadi misalnya kalau tadi Anda mempunyai 5 buah aplikasi di atas 5 kontainer misalnya, kemudian ternyata ada on demand nih, ternyata aplikasinya diakses oleh banyak orang, lebih dari 1.000 orang misalnya seperti itu. Maka secara otomatis si Kubernetes ini dapat melakukan auto scaling untuk menambahkan kontainer yang baru, untuk menyiapkan infrastruktur virtual kontainer yang baru, lalu kita dari sisi user akan tetap merasakan, aplikasinya tetap cepat ya walaupun banyak yang akses, padahal di satu sisi dari sisi infrastrukturnya dia melakukan auto scaling, kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang diberikan dari si Kubernetes ini, dari container orchestration ini. Oke. Selagi kita berbicara microservices, kita bicara kontainer, kemudian kita bicara tentang Kubernetes sebagai orkestratornya, sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu. Manfaatnya cloud native application ini apa sih gitu. Nah, ada 4 keunggulan atau 4 manfaat yang kita dapatkan
dari kita menggunakan Cloud Native Application. Saya sebutkan secara singkat saja, bisa saya gambarkan di sini ketika kita punya mobil, kalau kita mobilnya rodanya hanya 3 tentu nggak bisa jalan ya. Itu sama halnya kalau rodanya cuma 2 apalagi 1 gitu. Kita butuh kalau naik mobil ya minimal 4 ban. Sama seperti ketika kita ingin menggunakan Cloud Native Application untuk merasakan manfaatnya, ada 4 manfaat yang didapat, yaitu yang pertama continuous delivery, yang dimana kita bisa terus memastikan bahwa aplikasi tersebut, aplikasi yang kita gunakan dapat selalu kita deliver dengan baik dari sisi infrastruktur gitu. Lalu penggunaan kontainer dengan mudah jadinya kita bisa memindahkan dari satu cloud ke cloud lain, nanti saya akan jelaskan di poin-poin selanjutnya. Lalu penggunaan microservices di mana jika ada salah satu fitur yang mengalami kendala ataupun error, dia tidak akan mempengaruhi services yang lainnya. Lalu manfaat yang keempat ada DevOps, memberikan keuntungan untuk developer dan juga tim operation saling bekerja sama. Jadinya dari sisi developer, kalau kita berbicara IT kan ya, IT staff ada 2 biasanya, 2 tim besar, yaitu developer yang membuat aplikasi, kemudian tim ops atau tim infra yang menyediakan infrastruktur di bawahnya. Biasanya sering ada gap di antara keduanya untuk akses aplikasinya lah, untuk akses untuk minta disediakan hardware-nya lah. Kita akan mengeliminir itu sehingga kerjasama antara developer dan tim ops menjadi lebih baik. Gitu. Ini kurang lebih arsitekturalnya ketika kita menggunakan aplikasi yang modern menggunakan Kubernetes. Di sini kita gambarkan Kubernetes itu bentuknya adalah cluster. Di dalam cluster itu istilahnya ada worker node-nya, ada dan lain-lainnya, ada serverless node-nya, aplikasinya dan database-nya dan lain-lain. Tuh. Nah, di sini kita bisa melihat yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari tim developer biasanya dia hanya mementingkan bagaimana saya ingin membuat aplikasi dan saya butuh infra yang sekian, misalnya untuk spesifikasi virtual machine sekian, kemudian resource sekian gitu, dan butuh cepat. Lalu dari sisi IT operator juga perlu mengetahui kenapa sih si developer ini membutuhkan aplikasi dengan spek sekian. Oh ternyata dia butuh karena akan menjalankan aplikasi yang bla 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 seperti ini, seperti 1, 2, 3, kayak seperti itu. Nah, dengan adanya Kubernetes ini, challenge seperti ini kita dapat menyatukan antara tim developer tadi dengan tim IT operation. Dari developer, dia nggak perlu lah secara manual, dalam tanda kutip ya, misalnya saya perlu email dulu pengadaan hardware, misalnya email dulu pengadaan virtual machine, enggak, dia bisa langsung membuat resource-nya sendiri. Kalau istilahnya kalau di Kubernetes ada yang namanya namespace, namespace-nya bisa dibuat oleh developernya itu sendiri ataupun juga bisa di-request ke IT operation. Kurang lebih seperti itu. Journey-nya untuk kita bisa masuk ke dalam Cloud Native Application ada beberapa langkah. Jadi kalau Anda atau Bapak Ibu menanyakan, "Oh, saya punya aplikasi lama nih, model lama, bisa nggak saya taruh di dalam kontainer?" Seringkali pertanyaan yang muncul ketika webinar tentang kontainer seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan bila Bapak Ibu menggunakan legacy application atau traditional application yang belum berbasiskan kontainer. Yang pertama, rehost. Jadi pastikan dulu server yang dipunyai Bapak Ibu itu mendukung akan microservices ataupun Kubernetes platform ini. Itu satu dari sisi servernya. Lalu yang kedua, dipastikan juga dari yang tadinya aplikasinya itu tradisional, yang tadinya monolitik, kita replatform ke bentuknya ke dalam bentuknya microservices gitu. Kemudian setelah di-replatform, di-refactor. Yang tadinya sudah dibentuk dari yang monolitik ke microservices, akan dites lagi nih, kira-kira fitur-fitur kode-kode apa saja yang belum berjalan, kemudian akan di-refactor, di-optimize supaya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan fungsinya di dalam kontainer itu. Gitu. Nah, untuk replatform dan refactor ini saya tegaskan dari tim dari VMware, kita bukan ada aplikasi, istilah sekarang banyak yang nanya, "Pak, ada nggak dari VMware aplikasi untuk ngubah dari aplikasi tradisional ke kontainer nih?"
nggak ada. Dan itu hampir semua saat ini memang belum ada yang seperti itu. Tetapi kita punya namanya Pivotal Labs. Pivotal Lab Services, bentuknya dia services dari VMware-nya resmi. Karena VMware sudah mengakuisisi Pivotal, mereka bekerja sama membuat Pivotal Labs namanya. Dan Pivotal Labs itu bisa memberikan services untuk membantu Bapak Ibu mengubah traditional application ke microservices ataupun ke modern application. Nah, nanti saya akan jelaskan juga di slide selanjutnya. Lalu di build langkah terakhir, di mana kita memastikan bahwa aplikasi yang sudah berbentuk kontainer tadi dapat diakses di multi-cloud, baik itu di cloud private, di server kita yang existing, ataupun di cloud-cloud provider lainnya. VMware menyediakan beberapa solusi. Yang pertama, bahwa sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan lagi dulu untuk kenapa sih kita harus menjembatani antara tim application, si tim developer ini, dengan infrastructure. Kita bisa melihat di sini ada dua buah gap, ada dua buah tim application dan tim infrastructure. Yang di tengah-tengahnya itu adalah multi cloud, di mana aplikasi dan infrastruktur ini bisa dibangun. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita punya VMware Pivotal Labs, di mana kita bisa membantu application development dan application transformation untuk membantu dari legacy ke modern application. Lalu dari sisi operatornya atau dari sisi tim infranya, kita bisa membantu untuk mendeploy infrastruktur yang mendukung modern application tersebut. Dan ini bisa dibangun di multi cloud, baik itu di vSphere, dari produk VMware, kita bisa juga di public cloud seperti Azure, AWS, IBM, dan juga Google Cloud. Jadi karena kita sudah semakin eranya yang digital, di mana kita nggak perlu tahu lagi nih kadang, saya nggak perlu tahu aplikasi saya disimpan di mana, yang perlu saya tahu adalah aplikasi saya harus selalu nyala, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa solusi. Yang pertama adalah kita mempunyai satu solusi untuk mengembrace apa itu Kubernetes sebagai infrastructure as a service. Jadinya kalau tadi saya jelaskan, Kubernetes itu sebagai container orchestration, dan Kubernetes itu pada dasarnya adalah open source yang ada dari Google, bekerja sama dengan beberapa company lainnya. Karena itu, kita mencoba istilahnya menghardening atau mengenterprise Kubernetes menjadi enterprise grade, seperti itu. Jadi kita membuat Kubernetes ini menjadi grade yang lebih secure dan lebih aman tentunya. Kita punya juga solusi yang kedua, di mana setelah kita memberikan Kubernetes ini, Kubernetes platform, kita juga mendeliver bahwa Kubernetes platform ini bisa diakses di manapun, di multi cloud. Kemudian journey kita yang ketiga, solusi dari VMware adalah bagaimana kita juga bisa menjembatani. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, yang pertama, solusi pertama dan solusi kedua itu hanya menyentuh layer infrastruktur saja. Nah, untuk solusi yang ketiga kita punya layer yang bisa mencangkup kebutuhan infrastruktur dan juga kebutuhan dari sisi application-nya. Oke, untuk solusi yang mendukung dari sisi infrastruktur, kita ada punya dua buah produk yang sudah launching, yaitu namanya Tansu Basic dan Tansu Standard. Jadi ini disebut keluarganya sebagai Tansu Edition ya. Isi Tansu Edition ada dua, yang pertama Tansu Basic dan Standard. Kalau Tansu Basic itu tadi, kita bisa running Kubernetes-nya itu di atas vSphere, ataupun kita bisa beli juga terpisah, jadi bisa beli bundling dengan vSphere-nya, ataupun beli terpisah kalau Bapak Ibu sudah mempunyai vSphere. Lalu yang kedua kita punya Tansu Standard, di mana kita bisa memanage Kubernetes platform ini nggak hanya di satu cloud, tetapi multi-cloud juga. Bisa dibeli secara standalone ataupun bundling dengan VCF, VMware Cloud Foundation. Lalu yang ketiga, kita punya solusi yang namanya Tansu Advance. Untuk saat ini masih belum launching, tetapi segera akan di-launching. Sebenarnya untuk beberapa hari lalu sudah di-launch, tetapi belum secara official. Jadi kita menunggu dari pengumuman dari VMware, tapi ini akan di-launch segera.
gitu. Untuk mungkin di Q pertama di tahun depan ya gitu. Oke, untuk Tansu Advance. Lalu Tansu Enterprise pun juga masih sama. Ini juga journey-nya ke arah sana tetapi memang belum di-launch. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba langsung Tansu Edition, bisa langsung coba dulu Tansu Basic dan Tansu Standard, dan nanti untuk upgrade-nya pun prosesnya cukup mudah, hanya tinggal beli license upgrade saja dan bisa langsung menggunakan fitur-fitur lainnya. Gitu. Ini tadi summary dari yang saya sudah gambarkan, ada Tansu Basic, Standard, Advanced, dan juga Enterprise, yang dimana baru 2 yang available. Oke, untuk setengah dari sesi saya sudah. Kita akan mulai dulu untuk pop quiz yang pertama. Mungkin saya akan serahkan ke panelis atau dipandu oleh Mbak Bu Nindi. Mungkin sama saya, Mas Gio. Oh iya, boleh, Pak Bim. Oke, nanti mungkin soalnya Mas Gio bisa share ya. Oke. Ini kita coba supaya nggak bikin ngantuk nih Bapak Ibu gitu ya. Kita coba adakan pop-up quiz di tengah-tengah sesi presentasi. Nah, sebelum dikasih pertanyaannya apa, untuk bisa ikutan, tolong bantu Bapak Ibu bisa standby ready di kolom chat. Password untuk bisa ikut pop-up quiz ini dengan menyebutkan alamat BK Hardaya Perkasa ya Bapak Ibu. Jadi nama jalannya aja Bapak Ibu, nggak usah lengkap-lengkap banget ya sampai kode pos. Silakan yang paling cepat menuliskan di kolom chat. Nanti boleh mengikuti pop-up quiz yang akan dipandu oleh Pak Giovaldo. Pertama Pak Chandra yang lebih cepat. Oke. Oke, dari Pak Chandra ya. Saya share pertanyaannya. Ada Rizky Ardiansa sebelum Pak Chandra. Oh, Pak Chandra. Pak Chandra ya. Rizky Ardiansa. Rizky Ardiansa seperti internal. Berka ya. Oh, sorry. Jadi Pak Chandra dan kemudian mungkin Mbak Rika tolong bisa dinyalakan. Oh, Pak Chandra salah, Jalan Abdul Musi. Oh. Maaf. Oke. Oke, setelah Pak Chandra siapa Mbak Rika? Yang lebih komplit itu ada Bapak Biondi Septian. Oke. Berarti mungkin Pak Biondi bisa dibuka mic-nya, Mbak Rika. Ya. Dibuka mic-nya, Rika. Oh, boleh ya. Silakan Pak Biondi, unmute. Dites dulu Pak Biondi. Kasih sebentar. Pak Biondi. Silakan Pak Biondi. Ya, halo. Selamat siang. Siang Pak Biondi. Oke, mungkin Pak Giovaldo bisa share pertanyaannya Pak. Ready ya Pak Biondi ya? Pak Biondi ready ya? Oke, pertanyaannya Pak Biondi yang pertama, sebutkan 4 pemanfaatan teknologi dari Cloud Native, Pak. Oke. Bisa untuk DevOps, terus continuous delivery, containers, dan microservices. Oke, baik. Selamat Pak. Betul jawabannya. Pak Biondi, jawabannya betul. Nanti akan dihubungi setelah event ya Pak Biondi. Baik, terima kasih. Partisipasinya Pak. Iya, terima kasih. Oke, Pak Gio, silakan dilanjutkan presentasinya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Baim. Sebentar, saya... Oke, tadi kita sudah sampai di mana yang terakhir adalah ada 2 Tansu Edition yang sudah launching, yaitu Tansu Basic dan Standard. Kita akan membahas lebih dalam tentang 2 buah solusi ini. Oke, yang pertama Tansu Basic. Nah, ini bukan salah satu ya, ini adalah bentuk arsitektur komponen yang didapat ketika kita membeli Tansu Basic. Yang pertama kita dapetin Tansu Kubernetes Grid Services, itu dari sisi developernya. Jadinya digambarkan di sini bahwa setiap kali developer akan membuat aplikasi, lalu nanti akan merequest untuk sisi infrastruktur, akan berkomunikasi dengan Kubernetes API.
Lalu dari sisi IT operator, dia bisa memanage infrastruktur yang akan dijalankan menggunakan network services, registry services, dan juga storage services yang terintegrasi dengan Tansu Kubernetes Grid Services-nya. Kita bisa membeli Tansu Basic ini sebagai single standalone dengan vSphere ya, bundling vSphere tadi. Ini salah, bukan part of VCF. Untuk VCF itu nanti di Tansu standar. Kita menggunakan beberapa komponen yang open source. Pertanyaan pertama yang biasa kita dengar adalah, Pak, ini kan produk enterprise ya, enterprise grade. Kenapa menggunakan open source? Nah, pertanyaan ini bagus. Jadi yang bisa saya jawab adalah kenapa kita menggunakan open source? Karena pada dasarnya kita nggak sembarangan menggunakan open source juga. Kita meneliti tren yang dilakukan oleh para developer. Sekali lagi kita kacamatanya dari sisi developer dulu. Kita melihat, oh ternyata beberapa open source yang sering dipakai oleh developers untuk cloud native application, komponen A nih, B, misalnya Fluentbit atau Contour, Harbor gitu, cluster API dari Kubernetes-nya. Lalu kita melihat, oh ini open source-nya selalu terupdate. Jadi kalau keuntungan dari open source itu kan, kalau misalnya ada seseorang yang menemukan bug, lalu akan dilaporkan, kemudian setiap tim yang terlibat di dalam open source tersebut akan berusaha untuk memperbaiki bugs tersebut. Jadi dia akan selalu terupdate dan terupdate gitu. Nah, kita menggunakan salah satu keuntungan di situ dari open source komponen itu, tetapi yang sudah saya jelaskan di awal, kita menghardening atau istilahnya membuat itu menjadi enterprise class, menjadi lebih secure. Tuh. Kemudian untuk Tansu standar. Kalau tadi Tansu Basic itu kita hanya bisa running di atas vSphere saja, atau istilahnya biasanya kita sebut bukan lagi on-premise, tetapi single cloud atau private cloud ya. Gitu. Nah, dengan menggunakan Tansu standar, kita mendapatkan sebuah platform untuk global control plan dan policy engine untuk bisa memanage multiple Kubernetes platform, mulai dari yang ada di vSphere hingga Azure. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, ketika saya mau beli Tansu Edition nih, yang tepat yang mana ya? Gitu. Kalau bisa saya sampaikan secara simpel, kalau Bapak Ibu masih baru ingin mencoba mengenai apa itu Kubernetes dan fungsinya seperti apa, ataupun mungkin sudah running container platform, tapi ingin mencoba dulu produk VMware, Bapak Ibu bisa mencoba dari Tansu Basic. Tetapi dengan syarat harus infrastruktur di bawahnya harus menggunakan vSphere. Seperti itu. Kalau misalnya, oh saya nggak punya vSphere nih, on-premise-nya pakai yang lain, tetapi saya punya cloud-nya itu, cloud-nya AWS tuh atau Azure. Saya punya cloud sendiri di sana. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan juga Tansu standar, di mana kita bisa deploy di public cloud-nya juga. Gitu. Atau mungkin Bapak Ibu, oh saya sudah punya produk VMware Pak, saya baru kemarin beli VMware Cloud Foundation, atau berencana ingin pakai VMware Cloud Foundation nih, solusi full stack untuk HCI-nya VMware gitu, SDDC-nya VMware. Nah, tinggal Bapak Ibu membeli Tansu standar. Tuh. Untuk Tansu Advance-nya dan Tansu Enterprise-nya, perbedaannya adalah masih banyak ya. Jadi ini masih banyak yang belum disampaikan oleh VMware secara khusus, tetapi yang bisa saya sampaikan di sini perbedaannya adalah, kalau di Tansu Advance tadi, dia sudah menyentuh ke arah application, di arah di mana developer juga itu istilahnya kita mengentertensi developer, nggak cuma kita entertain si tim operatornya aja gitu. Nah, tim developernya ini bisa dapat kayak service mesh-nya, kemudian juga platform observability-nya dan lain-lain gitu. Nah, Tansu Advance ini mempunyai fitur-fitur dari produk VMware sebelumnya yang namanya Tansu Kubernetes Grid Integrated. Nah, atau disingkat TKGI. Apa itu TKGI nanti saya akan jelaskan di slide-slide akhir. Saya sampaikan dulu untuk yang Tansu Edition ini biar nggak tercampur. Oke.
Nah, tadi kalau kita butuh Kubernetes di data center, kita pakai Tanzu Basic. Kalau mau coba running Kubernetes dimanapun, menggunakan public cloud dan S, bisa menggunakan Tanzu standar, seperti itu. Ini sedikit technical, tetapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin tahu perbedaan mendalamnya, kira-kira dari sisi komponen apa sih perbedaan antara Tanzu Basic dan Tanzu standar ini? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Salah satunya adalah kita ingress control-nya sudah pakai contour untuk di Tanzu standar. Terus juga kita untuk observability-nya kita tambahan dari Prometheus dan Grafana juga untuk monitoringnya jadi lebih mendalam. Lalu perbedaan yang lebih besarnya lagi adalah yang ada di bawahnya. Jadi kita punya global management yang udah didapatkan di Tanzu standar. Global management ini salah satunya untuk lifecycle management, multiple cluster, centralized policy engine tadi, itu menggunakan yang namanya Tanzu Mission Control. Gitu. Lalu kita bisa deploy Tanzu Basic dan standar di mana aja sih? Kalau untuk Tanzu Basic, itu start dari vSphere 6.7 update 3. Jadi U3-nya ketinggalan di situ. Jadi vSphere 6.7 U3, kemudian VCF 4 dan vSphere 7. Itu. Lalu untuk Tanzu standar kita juga bisa deploy di AWS dan juga Azure. Berbicara tentang produk nih, pasti pertanyaannya lagi-lagi pertanyaan ya, karena saya mencoba berbicara dari kacamata customer, kacamata kita ketika ingin membeli produk pasti banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah perbedaannya apa nih antara produk yang lainnya? Gitu. Saya jelaskan bahwa ada beberapa advantage dari VMware ketika Bapak Ibu memilih solusi dari kita, yang kita punya portofolio hingga saat ini hampir 2000 data center footprint secara global. Data center ya, bukan bentuknya server gitu. Jadi global 2000 data center footprint, baik itu VM, container, HCI yang ada di dunia ini. Gitu. Kemudian kita juga mix workload. Kita bisa running container, kita bisa running virtual machine di dalam satu single control plane. Kemudian kita juga punya full lifecycle management. Lalu kita juga bisa multi cloud secara deployment-nya. Lalu yang kelima, kita open source leadership kedua. Jadi kita top 2 kontributor untuk Kubernetes project. Nah, ini salah satu poin yang penting yang bisa saya highlight juga. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita berbicara untuk open source, berarti kita mencoba cari cara terus apa aja yang masih kurang, apa aja yang bisa diimprove, dan lain-lain. Nah, kita secara engineer-nya kita, dari tim VMware di global, kita terus memberikan kontribusi untuk Kubernetes project ini agar Kubernetes ini menjadi container platform sebagai container orchestrator yang sangat secure dan dapat digunakan menjadi sebuah standar di dunia. Gitu. Oke, itu untuk advantage-nya. Lalu pertanyaannya lagi, kompetitornya. Kita punya beberapa kompetitor yang cukup handal. Kita bagi menjadi 3. Ada yang sudah lama sekali established. Itu ada Red Hat dan juga IBM. Untuk yang cloud-nya, kita ada AWS, kita ada Azure, ada juga Google sebagai kompetitor. Lalu untuk yang baru, mungkin beberapa tahun terakhir ini baru keluar, ada Rancher dan juga SUSE. Kita bahas satu-satu sedikit. Untuk Red Hat dan IBM ini memang mereka salah satu yang terbesar ya. Jadi terbesar dalam tanda kutip untuk penggunaan kontainer. Mereka sudah cukup lama gitu. Sedangkan VMware ini hitungannya untuk project secara Kubernetes-nya itu masih baru. Seperti itu. Dan juga Red Hat itu punya single platform, sedangkan kalau VMware portofolionya itu besar gitu. Banyak beberapa cabang, sehingga mungkin kalau orang-orang yang suka fokus ke satu titik aja, oh saya pakai single platform aja dah yang nggak terlalu banyak roadmap-nya. Biasanya orang-orang cenderung menggunakan Red Hat. Gitu. Lalu untuk dari public cloud-nya itu sendiri, kita juga punya ini nih, masukan dari tim developer kita. Ternyata tim developer kita juga mencintai AWS nih. Banyak percobaan-percobaan testing kita jalankan di VMware on AWS juga. Kemudian juga kita tahu bahwa Google itu salah satu pionir dari pembuatan Kubernetes platform. Jadi merupakan kompetitor yang cukup berat juga untuk kita. Lalu ada juga Upstart untuk dari Rancher. Itu cost-nya itu lebih
sedikit lebih rendah daripada yang lainnya. Dan juga di SUSE itu dia baru launching namanya Kubernetes Lite atau disingkat K3S, K3S gitu. Kalau Kubernetes kan K8S singkatannya. Kalau dia punya K3S itu untuk produk yang like dari mereka. Oke, sebentar saya ada gangguan. Oh, oke, lanjut. Nah, ini adalah kompetitor-kompetitor kita melihat secara objektif dari keunggulan mereka. Lalu pertanyaannya, advantage kita si Tansu ini di mana gitu. Saya bisa sampaikan untuk satu-satu untuk dari establishnya untuk perbandingan dengan Red Hat dan IBM, 70% kita coba cek bahwa deployment-nya Red Hat itu di atas vSphere atau di atas virtual compute-nya VMware. Nah, sekarang kita juga bisa running loh Kubernetes langsung di atas vSphere. Gitu, tanpa memerlukan integrasi yang lain-lain. Lalu kita juga punya portofolio yang cukup komplit juga. Kita punya Tansu Observability, itu bentuknya kalau dulu Bapak Ibu pernah dengar ada namanya VMware Wavefront. Jadi dia itu tools monitoring yang secara detail spesifik untuk kontainerisasi. Gitu, untuk melihat kontainer. Biasanya kan kita melihat tool monitoring untuk VM, untuk misalnya matrix yang lain, tetapi ini tools yang khusus untuk memonitoring kontainer. Lalu kita juga punya Pivotal Labs, itu yang menyediakan services membuat Anda bisa dari tradisional ke modern application. Lalu perbandingannya lagi nih dengan public cloud untuk AWS, Google, dan Azure. Simpelnya gini, jadi kita itu dari VMware adalah cloud neutral. Jadi kita nggak terpaku oleh salah satu cloud aja, salah satu brand aja, tetapi kita support multi cloud. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpaku pada satu cloud saja, itu tadi availability-nya seperti apa, lalu kita nggak tahu misalnya di region tersebut yang menyediakan cloud tersebut mengalami masalah, problem. Jadi kita bisa running multi cloud. Jadi kita nggak lock ke salah satu platform public cloud saja. Gitu. Bahkan kita juga bisa hybrid cloud. Jadi sebagian kita taruh di private-nya, private cloud atau server existing kita, kemudian kita juga bisa taruh di public cloud-nya. Kemudian perbedaannya lagi dengan Rancher dan SUSE, kelebihan kita adalah Rancher ini baru ya, jadi bisnis modelnya mereka masih berkembang segitu. Dan portofolionya kalau kita bisa melihat masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang sudah ada di VMware. Kurang lebih itu perbedaan dan selain kita yang secara objektif yang bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa juga dicek oleh Bapak Ibu kalian. Ada beberapa cluster API yang kita kerjasama dengan mereka. Kita bisa menggunakan API-API ini untuk Kubernetes platform di Tansu kita. Kita bisa melihat di sini ada banyak top-top cluster API untuk community yang top, yang banyak dipakai oleh developer. Kita sudah bekerja sama gitu. Ada SAP, ada NetApp. Kita juga bekerja sama dengan vendor-vendor mobile seperti Samsung dan lain-lain. Gitu. Bahkan yang terbaru kayak Alibaba Cloud dan Baidu pun kita juga kerjasama untuk bisa integrasi dengan API mereka. Nah, setelah semuanya itu, pertanyaannya lagi adalah tentang edisi Tansunya ini nih, licensing-nya seperti apa? Untuk licensing, kalau Tansu Basic itu berdasarkan per CPU, kalau Tansu standar ada pilihan per core ataupun per CPU. Untuk licensing advance dan enterprise masih menunggu detailnya dari tanggal launchingnya nanti. Oke, tadi saya sempat sebut ada yang namanya Tansu Kubernetes Grid Integrated. Sebelumnya TKGI ini namanya adalah PKS atau Pivotal Container Services. Nah, kenapa disebut Pivotal Container Services? Karena beberapa tahun lalu VMware itu mengakuisisi Pivotal. Lalu teknologi Pivotal kita adopsi bentuk sebagai Kubernetes platform yang namanya PKS ini. Kemudian kita istilahnya rebranding untuk PKS-nya menjadi TKGI.
Nah, TKGI ini tadinya produk yang terpisah dengan Tansu Edition, Tansu Basic dan Standard. Tetapi nanti journey-nya adalah TKGI ini, komponen-komponen yang saya akan jelaskan setelah ini, akan include di dalam Tansu Edition yang advance. Oke, jadi di gambar kiri adalah Kubernetes hanya berada di layer scheduling, orchestration, dan service creation. Kita tahu kalau berbicara tentang cloud native tadi kan banyak sekali fungsi-fungsi services yang harus dijalankan. Networking-nya gimana, virtual infrastructure-nya seperti apa, dan lain-lain. Kalau Kubernetes hanya mengcover satu layer aja, kalau TKGI itu mengcover hampir keseluruhan. Jadi dari image registry kita punya Harbor, yang mungkin tadi sudah ada di Tansu Basic dan Standar juga. Nah, salah satu yang nggak ada di Tansu Basic dan Standar, kita juga punya namanya BOS, itu untuk Framework Lifecycle Management sama Cluster Health Monitoring-nya, yang lebih advance tentunya. Kemudian sudah include juga untuk NSXT, untuk security dan networking-nya. Nah, NSXT ini adalah virtual network dari VMware, dan ini bundling di dalam TKGI ataupun PKS ini. Tetapi ketika nantinya akan di-launch dari TKGI ke Tansu Advance, masih menunggu informasi dari official VMware-nya apakah bundling ini, NSXT-nya ini masih include atau terpisah. Kurang lebih seperti ini tampilan komponen-komponen dari TKGI. Yang gambar biru adalah komponen-komponen yang didapat dari TKGI. Nah, Tansu Kubernetes Grid Integrated ini licensing-nya bisa ada 3, yaitu yang pertama Starter Pack, Core Pack, dan Pod Pack. Gitu. Oke, itu sudah. Jadi saya mau simpulkan lagi bahwa TKGI ini akan masuk ke dalam Tansu Advance, tetapi untuk detailnya kita masih menunggu. Jadi sementara kita bisa mencoba dulu untuk Tansu Basic dan Tansu Standar. Gitu. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pop quiz yang kedua. Sebelum nanti kita akan masuk ke demo. Mungkin akan dipandu lagi oleh Mas Baim ya. Oke, thank you Gio. Jadi untuk pop-up quiz yang kedua, sama seperti pop-up quiz yang pertama tadi, akan ada semacam password dulu ya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bisa mengikuti pop-up quiz oleh Giovaldo. Siap-siap jarinya di chat box, siap-siap untuk menjawab. Jadi VMware sebagai IT infrastructure vendor yang sudah proven ya, market proven produk-produknya, juga memiliki sebuah solusi di hyperconverged. Hyperconverged-nya VMware ini adalah satu-satunya software-based solution di hyperconverged yang ada di Gartner Leader. Nah, apakah nama produk hyperconverged dari VMware tersebut? Silahkan bisa dicek. SDDC, vCenter, vSAN, vSphere, Tanzu. Oke, satu saja jawabnya. Yang jawabnya satu itu yang benar ya, Mbak Rika ya. Jawaban yang benar apa, Mas Baim? vSAN. vSAN, iya. Yang pertama kali menjawab vSAN ada Bapak Yong On. Oke, mungkin boleh dibuka untuk mic-nya, Mbak. Boleh. Bapak Yong On dari PT Sadana. Ya, Bu. Mas Baim. Selamat sore. Ya, sore Pak. Oke, Gio mungkin boleh di show pertanyaannya. Wait. Oke, sebentar. Saya pertanyaannya verbal aja ya, biar nggak perlu share screen. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah, tadi saya sebutkan salah satu komponen untuk monitoring yang akan di-include di Tanzu yang bernama Tanzu Observability. Nama sebelum dari Tanzu Observability ini apa nama produknya? Sebelum disebut sebagai Tanzu Observability ada namanya. Waveform, Mbak.
Gimana, Pak? Waveform. Oke, tepat sekali, Pak. Selamat Pak, nanti akan dihubungi setelah webinar ya Pak ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak. Oke, terima Selamat, Pak. kasih. Oke, selamat kepada pemenang pop quiz ya. Selanjutnya kita sampai ke sesi menjawab pertanyaan Q&A ya. Oke, Gio mungkin bisa dilihat di kolom Q&A ada beberapa pertanyaan dari attendee. Mungkin bisa tolong dibantu jawab. Nanti kita akan lihat waktunya ya Bu Nindi. Jika memang masih memungkinkan, kita akan coba tambah pertanyaannya. Oke. Oke, Dari sebentar Pak saya Ahmad lihat. Rifai, itu apakah dimungkinkan software kontainer diinstal langsung di bare metal? Apakah dimungkinkan software kontainer diinstal langsung di bare metal? Oke, jadi untuk pertanyaan itu, kalau untuk Kubernetes platform Tanzu, kita harus install itu di atas vSphere, to confirm. Kalau untuk Kubernetes platform lainnya, itu perlu di make sure ke vendor lain ya. Gitu. Tapi kalau untuk Tanzu, dia harus diinstal di atas vSphere. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan serverless pada arsitektur containerization? Oke, jadi serverless ini kalau kita tahu biasanya kita bikin virtual machine itu kan kita bikin namanya Windows Server ya untuk kita bikin untuk bikin kayak role server yang khusus untuk diakses nanti oleh aplikasi lainnya. Nah, kalau kita berbicara Kubernetes cluster, kalau bisa digambarkan kan ada namanya ada worker node-nya gitu, ada master node, ada yang namanya worker node. Nah, master node ini dia akan memberikan perintah untuk yang akan master node ini akan memberikan perintah yang akan dijalankan oleh worker node-nya ini. Nah, bentuk worker node-nya ini macam-macam. Ada worker node yang seperti serverless, jadinya bentuknya bukan virtual machine ataupun server, tapi bentuknya services seperti itu. Jadi bentuknya microservices yang berfungsi sebagai server gitu. Oke, sudah menjawab ya Bapak Ahmad Rifai. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Giovaldo Chris Hansen atas presentasinya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu bila masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditulis di feedback form ya. Kita lanjutkan ke demo. Oke, tidak lengkap rasanya penjelasan tanpa demo ya. Demo ini akan dibawakan oleh Bapak Taufik Sangga, selaku technical spesialis. Kami persilahkan Bapak Taufik. Halo, selamat siang. Siang, Pak Taufik. Iya, terima kasih. Oke, tinggal dicek slide-nya. Oke, bisa ya, Pak. Bu. Sorry, maaf ya Allah, maaf ya Pak Taufik Sangga. Harus tumpengan ini kalau salah menyebut nama. Pak Taufan Sangga Utama. Ya, maaf ini slide saya sudah slide. Apa di menit sudah kelihatan ya Bu ya? Iya, sudah terlihat, ya. Oh ya. Selamat siang lagi Bapak-bapak, bahwa nama saya Taufan Sangga. Ini saya mau nunjukin demo untuk produk VMware Tanzu. Jadi kita kan banyak dengar nih VMware Tanzu, penjelasannya udah banyak dapat dari Mas Gio tadi. Kayaknya nggak lengkap kalau misalnya nggak ada kita ngelihat produknya kayak gimana sih gitu loh. Jadi bapak-bapak ngelihat produknya dari VMware Tanzu ini, solusi untuk modern apps. Jadi di bagian pertama ini saya pengen nunjukin environment-nya dulu. Environment yang saya punya itu saya ada environment lab. Ini ada dua vCenter 1 sama vCenter 2 saya link mode. Servernya itu di vCenter 1 ada 2 server fisik, di vCenter 2 ada 1 server fisik. Nah, kenapa saya pisahin vCenternya? Karena gini, tadi Mas Gion jelasin di Tanzu itu sebenarnya ada 2 produk. Yang pertama itu Tanzu Edition atau TKG, Tanzu Kubernetes Grid aja. Yang kedua namanya Tanzu Kubernetes Grid Integrated TKGI atau sebelumnya namanya PKS.
Itu perbedaan utamanya adalah ketika kita beli PKS atau TKGI, itu include NSX di situ. Jadi ada NSX-nya. Nah, ini di vCenter 2 saya deploy NSX, kemudian hostnya itu di-prepare untuk menjalankan NSX gitu ya. Yang vCenter 1 ini tanpa NSX. Jadi di vCenter 2 ini saya punya satu server, kemudian saya bikin VDS. Jadi di vCenter 2 saya bikin single VDS, satu distributed switch saja dengan 2 uplink gitu ya. 2 uplink. Nah, yang baru di vSphere 7 update 1 ini kita cukup bikin satu VDS. Di atas VDS ini bisa dibikin NVDS juga. Jadi di atasnya bisa berjalan Tanzu, bisa berjalan virtualisasi networknya NSX gitu. Jadi di atasnya single VDS doang. Single VDS, 2 uplink. Nah, di atasnya jalan semua virtualisasi networknya. Kalau dulu kan antara yang VDS, vendor distributed switch, sama yang NVDS-nya NSX, itu mesti dibedain uplinknya. Kalau ini bisa jadi satu. Kemudian dari sini saya masuk ke NSX ya. Saya create satu NSX, kemudian dari NSX Manager ini hostnya cuma satu, di prepare. Kemudian saya bikin NSX Edge 2 buah. Jadi ada NSX Edge 1, NSX Edge 2 yang di cluster. Itu kalau di vSphere-nya itu, jadi di sini ada vSphere Management, ada vCenter-nya, itu jadi NSX Network. Tadi satu manajernya sama 2 edge-nya. Dia yang akan nanganin virtualisasi network, baik itu untuk virtual machine ataupun untuk kontainer. Kemudian setelah ada vCenter sama NSX, itu kita nge-deploy yang namanya Tanzu Console atau TKGI Console. Kalau udah jadi bentuknya kayak gini, Tanzu Console, dia akan nge-deploy komponennya PKS atau komponennya TKGI. Tadi dijabarkan Mas Gio bahwa komponennya ada Ops Manager-nya, ada BOS-nya, ada Harbor-nya, ada NSXT-nya. NSXT kan tadi udah di-deploy duluan. Jadi komponennya itu ada di TKGI Management. Mas Taufan? Yes. Maaf nyala sebentar bagi Bapak Ya. Ibu yang mungkin nggak kelihatan ya Bapak Ibu, ada di pojok kiri ada kontrol buat zoom. Jadi bisa di zoom Bapak Ibu ya supaya lebih terlihat penjelasannya Mas Taufan. Sorry, ini nggak kelihatan Mas ya? Oh enggak, kelihatan jelas kok, cuman memang harus di zoom kok, nggak apa-apa Mas. Oke. Ya. Mungkin resolusinya kali saya gedein atau gimana Mas? Enggak? Bisa di zoom sih Mas, di zoom kelihatan jelas sih Mas. Oke. Siap. Thank you Mas. Iya, saya lanjutkan lagi. TKGI Management akan nge-create komponen yang diperlukan oleh TKGI-nya. Contohnya adalah tadi ketika di TKGI itu ada Harbor, ini ada Harbor, dia ada IP-nya, ini bisa diklik, muncul di tab baru, ini Harbornya. Harbor itu adalah tempat penyimpanan registry atau image dari kontainernya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut lagi, tujuan terpenting dari vSphere 7 itu adalah membuat sebuah platform di mana aplikasi tradisional kayak misalnya aplikasi berbasiskan virtual machine. Oh, saya mau bikin aplikasi payroll, saya mau bikin aplikasi HRIS. Oh, ya udah, butuh berapa besar resource yang dibutuhkan? Oh, bikinin 2 virtual machine, 1 apps, 1 buat database. CPU-nya dibikin 4, RAM-nya dibikin 8, disk-nya 200 GB gitu. Based on virtual machine, traditional apps. Kita create, kemudian kita instalkan OS, udah jadi OS-nya kita kasih ke tim developer. Oke, tolong diinstalkan aplikasinya di dalamnya gitu. Nah, untuk yang modern apps itu caranya agak berbeda karena developer ini bikinnya di laptopnya mereka, misalnya bikin pakai kontainer, kemudian minta ke tim IT. Tim IT, saya pengen menjalankan kontainer yang saya buat di laptop saya supaya bisa jalan di server. Tim IT biasa akan membuat sebuah virtual machine
kasih OS Linux, kemudian diaktifkan kontainernya buat jalanin kontainer. Itu kalau cara tradisional seperti itu. Untuk yang model barunya adalah kita bikinin kontainernya itu bisa jalan secara native di atas ini. Jadi vCenter, jadi tim infrastrukturnya atau tim operationnya itu membuatkan platform, membuatkan tempat supaya tim developernya bisa jalanin codingnya, bisa jalanin aplikasinya itu tanpa keluar dari vCenter ini. Jadi tim operasional tetap jalaninnya lewat vCenter, nanti tim developernya lewat API atau CLI. Jadi tadi ada TKGI-nya, ada Harbor-nya, ada NSX-nya. Kemudian ini untuk TKGI. TKGI ketika udah jadi manajemennya, ini manajemennya ya. Terus, saya mau bikin cluster lah. Ada kebutuhan dari developer. Oh, ini saya logout, sessionnya timeout. Saya login dulu. Jadi ada kebutuhan dari developer. Oh, ini ada developer baru untuk bikin aplikasi payment gateway. Oke, saya bikinkan untuk klasternya, untuk nanti tim developernya itu jalanin running aplikasinya di atas klaster Kubernetes ini. Bikinnya kita pakai GUI. Jadi ini kita bisa create klasternya langsung, select plan-nya, ada small, medium, large. Ini bedanya ada di jumlah master sama worker node-nya. Kita berikan nama misalnya K8S tadi payroll misalnya, hostname-nya disamakan, ini buat nanti mengakses lewat API. Worker node-nya saya bikin satu. Network profile, compute profile ini nggak usah dibikin, langsung saya create aja. Dia create untuk clusternya. Ini sedang berjalan, sedang dia ngirim untuk creating-nya. Nah ini prosesnya dia langsung nge-create. Terus kalau udah jadi gimana? Nah ini contohnya saya udah jadi K8S Dev 1. Udah jadi, saya klik. Nah jadi ini tadi nge-create-nya itu kalau di vCenter itu dia di bagian TKGI Compute. Ini ada resource pool. Nah nge-create-nya di sini. Dia akan nge-create. Ini yang sudah jadi contohnya. Node-nya itu ada 3, 45, FA, B2, ini ada 3. Satu cluster isinya 3, ada worker, sama master. Itu kalau di sini. Nah, VM ini 45, terus apa tadi? Pokoknya ada di sini. Jadi ada 3, salah 3-nya itu adalah clusternya K8S Dev 1 ini. Terus kalau tim developernya pengen akses adalah ngakses ke sini Kubernetes Master API IP 10.40.22. Ini tinggal kita kasih ke tim developer. Tim developer akses API lewat IP ini gitu untuk mendeploy aplikasinya kamu. Oke, ini secara singkatnya untuk TKGI cluster. Untuk environment-nya, penjelasan secara singkatnya seperti itu. Oh, sorry, saya pengen jelasin lagi terkait tadi kan baru TKGI. Untuk yang TKG-nya, bukan TKGI-nya, gimana? Yang Tanzu Edition tadi, ini kebetulan ada Tanzu Basic. Dari Tanzu Basic, itu dibikinnya adalah di sini, di vCenter-nya, klik menu, kemudian workload management. Nah, tadi saya punya 2 vCenter ya. vCenter yang pertama, itu nggak pakai NSXT. vCenter yang kedua, itu pakai NSXT. Jadi itu ada configuring, nggak running. Jadi di bagian cluster, kalau saya add cluster, itu ada 2 pilihan tuh. Mau pakai NSXT, tadi vCenter 2 ini kan udah di-prepare buat NSXT karena bawaan dari, karena dapat dari TKGI tadi kan. Nah kalau kita mau install TKG-nya, itu kita bisa milih ini pakai NSXT atau pakai yang vCenter Network yang nggak pakai NSX. Jadi kalau bapak-bapak punya vSphere, vCenter, terus ada kebutuhan developernya, saya mau jalanin
kontainer jalanin Kubernetes di atas vSphere bisa langsung nggak gitu, tanpa beli yang lain-lain gitu, bisa pakai yang Tanzu Basic aja bisa jalan. Ini contohnya ada di vCenter 1, dia nggak support NSXT kan tadi, nggak di prepare, dia pakai vCenter Network. Ini syaratnya adalah di atas ini ditulisnya you must configure an HA proxy. HA proxy-nya diinstal manual. HA proxy nggak susah kok. Jadi kalau misalnya tadi host and cluster di sini, itu tinggal masuknya ke content library. HA proxy itu OVA-nya ada di VMware free. Tinggal klik kanan deploy HA proxy new VM. Nanti jadinya adalah satu virtual machine HA proxy TKG network. Jadi networknya pakai HA proxy yang di sini. Baru bisa di-enable clusternya. Setelah di-enable, dia akan nge-create 3 supervisor cluster. Setelah bikin 3 supervisor cluster, baru kita bisa bikin tadi. Misalnya ada developer B, dia mau bikin aplikasi absensi gitu ya. Kita bikin yang namanya namespace-nya. Namespace-nya itu misalnya project absensi gitu. Nanti desain developernya siapa. Kalau yang di data center, di vCenter 2 ini, dia karena network ada pakai NSX, jadi tadi pilihannya pakai yang NSX. Pakai NSX itu jauh lebih simple. Jadi setelah di-enable tadi workload manajemennya akan muncul supervisor cluster sama akan kita bisa bikin namespace. Untuk NSX itu lebih enak karena di NSX kita bikin virtual router T0 ini kayak core switch-nya yang dia ngatur perimeter antara virtual networking terus keluar ke physicalnya, ke edge-nya. Kemudian T1-nya ini kayak kalau T0 itu spine, T1-nya itu leaf-nya, dia router juga. Kemudian segmennya ini adalah kayak top of rack switch-nya lah. Layer 2-nya. Kita cukup bikin ini saya bikin 3 doang. TKG Dev Management, TKG Management sama transitnya. Yang lainnya ini dibikin otomatis. Jadi tadi bedanya kalau kita ngaktifin workload manajemennya pakai HA proxy, kita settingnya manual tuh. Kita bikin 3 kaki untuk manajemen, untuk workload, sama untuk front end. Kita atur load balancernya segala macam. Kalau pakai NSX, semuanya otomatis. Jadi bahkan di lab saya ini yang bisa connect ke internet itu cuma 1 segmen doang. Tapi di sini saya bikin segmen yang lain nih. Saya pengen segmen yang lain ini bisa connect ke internet. Itu tinggal saya NAT aja. Saya kasih NAT ke segmen yang bisa internetan, terus dia bisa keluar, bisa ke internet. Ini enaknya pakai NSX. Untuk network topologinya, di sini kita bikin segmen-segmen yang untuk kontainer itu udah otomatis dibikin sama NSX-nya. Namanya pun unik-unik. Masih domain bla 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 gitu. Yang mana nanti ketika di delete dia akan create lagi segala macam. Jadi ini udah namanya udah otomatis dibikin sama NSX. Kemudian ini sebenarnya bagian pertama. Bagian kedua adalah dari sisi developer. Oke. Misalnya contohnya developer, ini misalnya developer ini laptopnya developer misalnya ya. Laptopnya developer pakai Docker, dia pengen bikin mau bikin aplikasi gitu. Ini saya contohkan untuk developernya, dia lagi bikin aplikasi berbasiskan kontainer misalnya. Nah, kenapa developer itu suka pakai kontainer? Ketika dia mau bikin sebuah aplikasi, kan ada prerequisite yang harus dia penuhin tuh. Install aplikasinya lah, install
segala macamnya, prerequisite-nya. Kalau pakai Docker, dia tinggal jalanin komen, kemudian Docker-nya akan narik dari internet. Narik image-nya dari internet, kemudian jadi, begitu udah jadi, ini saya cek dulu, nggak ada kontainer yang running, Docker PS. Saya mau runningin kontainernya, jadi kontainernya udah dibikin tadi pakai yang di atas. Saya mau runningin kontainernya. Run. List. Oke. Ini saya cek di browser saya dulu. Di browser saya mau jalanin aplikasi di sini. Nah, ini nggak bisa diakses. Jadi kontainernya belum di running. Ini mau saya running. Ini kontainernya saya running. Oke, kontainernya udah running. Ini bla 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 panjang ini angkanya. Kalau saya Docker PS. Oke, dia running. Saya jalankan. Oke, ini aplikasinya jalan. Saya bikin task list tadi, jadi saya coba task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, gitu kan. Dia akan nge-save terus karena ada ini aplikasi depannya, front end-nya, sama di belakangnya ada database-nya. Jadi aplikasi simple. Oh, saya punya aplikasi simple yang udah jadi. Saya mau pindahkan aplikasi saya ini ke server. Saya mau pindahkan aplikasi saya ini ke environment-nya data center saya nih. Gimana ya pindah-pindahin aplikasinya gitu ya. Jadi, kalau dari laptop saya, ini kan tadi terhubung ke internet ya. Saya masuk ke Docker Hub, jadi aplikasi saya tadi namanya task list nih, baru saya bikin. Ini Docker Hub saya, repository saya. Saya masuk ke repository. Ini repository saya, nggak ada nama task list, saya akan upload ke situ. Uploadnya pun simple. Jadi saya login dari sini. Docker login. Oke, dia akan nyari ke internet, dia minta passwordnya. Saya masukin. Oke, dia bisa masuk. Kemudian saya tag dulu aplikasinya. Task list, ternyata menjadi task list. Jadi task list. Habis saya tag, baru saya upload ke sana, saya kirim. Jadi semuanya itu dilakukan dengan CLI. Jadi kalau push itu artinya ngirim dari lokal laptop saya. Ini yang kemana tadi kan lokal, yang laptop saya ini terjadinya. Saya kirim ke Docker Hub. Docker Hub itu adanya di internet. Jadi dia ngirim ke internet. Oke, sudah dikirim. Sudah dikirim datanya. Kontainer itu kecil banget, jadi dia sangat agile, sangat mudah dipindah-pindah, fleksibel. Ketika dia pindah ke sini, saya coba refresh. Oke, ini udah masuk update few second ago, Taufan Sangga task list, dia udah berada di internet kontainer saya tadi. Kontainer saya mau saya tarik ke data center saya. Nariknya gimana? Kan kalau dari dalam data center, akses ke internet itu sangat dibatasi. Jadi hanya beberapa PM yang berada di segmen tertentu, misalnya segmen DMZ yang bisa mengakses internet gitu kan. Nah, ini Harbor saya kasih akses ke internet. Harbor ini tempat penyimpanan registry. Ini saya setting seperti ini. Jadi saya registrasikan untuk endpoint-nya itu adalah Docker Hub. Dia connect ke Docker Hub.
ke akunnya saya, terus dia doing replication. Replication-nya ini enable. Replication-nya sekarang lagi in progress. Jadi dia ngecek, oh ada image baru nih, ada kontainer baru nih yang di repository saya nih. Dia melakukan sync. Nanti akan masuk ke project. Jadi projectnya ini biasanya dibikin based on project atau developernya. Jadi tadi misalnya ada project task list, project payment gateway, project apalagi gitu. Dibikin di sini, diatur yang boleh ngakses siapa aja gitu. Kebetulan ini adalah projectnya saya, library-nya saya. Di sini belum masuk, nanti tinggal ditunggu saja akan masuk ke sini. Sementara nunggu ini, itu dari sisi developernya. Jadi developer bikin aplikasi, dia sync ke repository dia, bisa Docker, bisa apalagi tadi endpoint-nya ada cukup banyak, providernya cukup banyak, bisa ke AWS, ke Azure, Alibaba, segala macam, ke GitLab, dan lainnya. Itu dari sisi tadi developernya. Kemudian dari sisi, kemudian developernya bilang ke tim IT-nya, tim IT, tim operation, saya udah bikin aplikasi nih, udah saya sync ke mana namanya Docker Hub, kemudian udah sync ke Harbor, tolong bikinin dong resources di data center gitu. Nah ini dari sisi tim operationnya, dia masuk ke workload manajemennya, kemudian dia bikin namespace baru, namespace ini diminta select cluster, saya pakai di cluster vCenter 2. Oke, saya pilih yang namanya project task list, misalnya. Oke, saya create. Ini jadi namespace-nya, saya add permission, yang bisa ngakses siapa. Nah, identity source-nya itu bisa ngambil dari vSphere.local, bisa ngambil dari Active Directory. Ini sudah saya connect-kan, sambungkan ke Active Directory, VMlab, ini Active Directory, domain controller. Ini pakai nama saya, misal Taufan, gitu kan, dia akan search di Active Directory, ada namanya Taufan nih. Dia bisa ngedit, gitu misalnya. Nah, ini biasanya, kenapa dikonekkan ke Active Directory? Karena biasanya di Active Directory kita bikin grup untuk developernya. Oh, developer A, grup developer A itu isinya A, B, C, D, E, gitu. Grup developer B isinya A, B, C, D, E, gitu. Nanti permission-nya yang bisa mengakses project A itu grup developer A, gitu. Manage permission-nya dari sini. Ini mau saya tambahin lagi untuk permission-nya yang administrator vSphere.local. Administrator, oke. Dia bisa edit. Ini kemudian untuk storage-nya, dia add storage based on storage policy. Ini kalau di expand kelihatan data store yang mana. Kalau kita punya beberapa storage, beberapa data store, misalnya ada yang SSD, ada yang HDD, ada yang SATA, segala macam, itu kita based on storage policy. Kita bisa assign. Kemudian kalau mau di set limit, nah ini terkait juga dengan tadi sebutan serverless juga. Jadi gini, terkait dengan serverless itu adalah gimana sebuah aplikasi ketika developer minta, oh ini mau di running nih, runningnya terserah mau di mana aja, mau servernya kayak gimana juga terserah, mau brandnya apa, mau resource-nya kayak gimana, mau kencang mau lambat terserah. Yang penting saya butuh CPU-nya itu CPU-nya itu 1000 MHz, ya maksimal 3000 MHz. Kemudian memorinya itu 16, ya maksimal dikasihlah 32. Storage-nya itu ya up to 500 lah gitu. Jadi based on resources, kita nggak pedulin dia mau running di mana, mau servernya kayak gimana, mau butuh berapa server, yang penting aplikasinya bisa running. Itu terminologinya kayak gitu. Ini untuk limit resources-nya. Resource-nya mau dibatasin berapa sih gitu. Ini karena di lab jadi nggak usah dibatasin. Kemudian Tanzu Kubernetes-nya belum di-install. Belum di-config. Kita akan config nanti. Jadi ini kita akan cek dulu untuk namespace-nya. Namespace yang baru kita bikin adalah project task list. Ini dia. Nah, project task list itu punya IP-nya ketika kita bikin tadi. Kita bikin, dia dapat IP-nya ini 10531. Oh, 10531. Ini kita lempar kita kasih ke
tim developer. Ini tim developer aksesnya lewat pakai Kubernetes CLI Tools, nembak API-nya ke 10.53.0.1. Nah, oke, kembali lagi ke developer. Jadi ini tadi developernya. Saya mau clear dulu sebentar. Dari sisi developernya, tadi udah dapat namespace dari dari tim operation gitu kan. Terus dia login. Jadi IP-nya itu kan udah kasih di atas tuh. Jadi login. Dia login. Yang akses pakai yang tadi dikasih permission. Bisa tahu kan, bisa administrator administrator lokal. Lokal administrator. Oke. Katakanlah ada pengetikan server. Nah, ini dari IP-nya tadi yang dikasih 10.53.0.1. Oke, dia minta password. Passwordnya itu oke. Oke, dia udah masuk, dia login ke dalam sini ya. Dia masuk ke supervisor cluster. Jadi di namespace ini ada supervisor clusternya. Dia masuk ke supervisor cluster lewat API-nya. Begitu masuk, ada beberapa namespace nih. Docker desktop. Nah, namespace ini akan tampil sesuai dengan permission. Kalau tadi si administratornya ini dikasihnya ada project neighborhood, project task list, gitu, segala macam, dia bisa milih. Tapi kalau dikasihnya cuma project task list doang, ya akan muncul IP hostnya ini yang 10.53.0.1, IP API-nya sama project task list. Dari sini saya set konteksnya itu masuk ke project task list karena kita akan berada di project task list-nya. Config use konteksnya itu use konteksnya itu project task list. Oke, dia masuk ke project task list. Kemudian saya coba get notes dulu. Get notes. Nah, ini node-nya. Jadi ada host-nya, kemudian ada supervisor control-nya ini. Kita mau bikin node lagi yang jalan di atas supervisor cluster-nya. Jadi, sebelumnya saya mau cek untuk storage class-nya. Storage class-nya itu tadi pakai yang DC2 bla 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 yang pakai SSD tadi. Kemudian di sini saya mau deploy untuk Kubernetes cluster-nya. Berarti kubectl, saya apply. Oke, di sini project task list saya expand. Nah, dia akan nge-create cluster TKG cluster, ini baru muncul, akan muncul lagi di dalamnya. Nanti akan dicek. Dia lagi progress. Jadi dia menjalankan Tanzu Kubernetes cluster run, dia ngebikin yang namanya TKG cluster 1. Ini TKG cluster 1. Jadi kalau di sininya prosesnya lagi berjalan. Deploy OVF package dari content library segala macamnya. Ini baru jalan 1 control plane, nanti akan nge-create 2 lagi. Jadi masih proses. Dia akan create. Ini saya minimize saja biar sambil ditunggu.
Jadi kalau TKG, ini kan TKG yang di case ini, bukan TKGI. Di TKG ini VMware bisa ngebikin Kubernetes cluster directly langsung di atas vSphere tanpa install Linux, tanpa install VM Linux atau VM Windows gitu kan untuk jalanin kontainer. Jadi directly langsung di atasnya vSphere. Ini lagi proses, sambil proses saya mau jalanin komen dulu. Cek lagi provision, berarti lagi berproses. Sambil di situ berproses, saya mau cek saya mau buka satu lagi command prompt. Tadi TKGI-nya itu kan udah bikin cluster. Di TKGI cluster ada yang namanya K8S Dev 1. Saya mau ngakses di situ juga. Ini kok gede banget. Agak kecilin aja. Jadi passwordnya apa ya? TKGI login. Atur passwordnya. TKGI des. Oh, bisa masuk. Jadi ini saya connect ke TKG ini juga. TKG cluster, saya coba cek dulu TKG. Ini K8S Dev 1 ada, berarti saya mau TKGI get credential K8S Dev 1. Oke, dia ngambil kredensialnya langsung. Nah, jadi kalau tadi yang di sebelumnya pakai yang TKG itu saya login dulu, login panjang tadi, kubectl, vSphere, login, bla 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 untuk login. Kalau yang TKGI ini saya nggak perlu login, tapi saya langsung ambil kredensialnya langsung. Di sini langsung saya set untuk konteksnya, saya switch kubectl config use context K8S Dev 1. Oke, langsung masuk ke konteksnya. kubectl cluster info. Kubernetesnya running, ada alamatnya, bla 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 bla. Oke, berarti nggak masalah. Kemudian saya mau create deployment untuk aplikasi saya tadi. Udah ketarik belum aplikasi saya tadi? Di project, library, task list. Oke, udah ketarik deh. Jadi saya mau create saya mau dari Harbor kan udah dari Harbor task listnya. Dari Harbor mau saya cemplungin ke dalam TKGI-nya. Mau saya running di TKGI. Jadi aku langsung create aja. Create deployment. Task list. Image-nya itu saya ambil dari Harbor. Harbor.pm lab.
slash library, tadi nama project saya library, kemudian task list. Oke. Task list created. Jadi di bagian tasnya ada nggak, dia kebaca nggak di sini ya? Oh, kalian TKG nggak baca kali. Power on virtual machine, TKG cluster, oh bukan. Jadi aplikasinya tadi berjalan di dalamnya sini. Di dalamnya ini kan tadi ada 3 buah, di salah satunya 3 buah yang jadi K8S Dev1 cluster. Nah, aplikasinya itu running di situ. Ini saya mau cek untuk get pods-nya lagi. Nah ini pods atau kontainer. Jadi gini, di dalam pod itu ada kontainer yang running. Ini ada task list-nya tadi, task list, kontainer bla 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 running. Jadi dia running. Get pod. Oh saya mesti cek dulu ininya. Get sketching pod ada nggak? Oh ada. Berarti get pod untuk nanti get pod untuk task listnya langsung. Task list. Wow, panjang sekali nih. Nah ini dia dapat IP-nya 104232. Coba saya buka dari browser, bisa nggak ya? 104232. 104232. Portnya tadi berapa ya? 80 kali. Saya lupa dari portnya berapa. 3000. Nah, ini dia app saya running. Ini adalah app yang running di atas server TKGI. Jadi TKGI itu lebih mudah, lebih cepat dibanding TKG. Nggak perlu kali deploy banyak lagi karena dia udah paketan sih. Cuma ya itu kalau paketan kompleksnya di awal tapi deploymentnya lebih simpel. Ini saya bisa bikin task 1 tadi, task 2, task 3 gitu kan. Ini pakai IP-nya yang ada di atas ini. Di atas NSX sih tepatnya sih 42320. Ini untuk yang aplikasinya developer running di atasnya TKGI. Kemudian tadi yang di atas TKG belum running nih, karena tadi masih bikin. Nah ini udah jadi 3 cluster. Tadi kan project task list, bikin TKG cluster 01. Itu yang ini tadi. Bener kan? Oh bener, yang tadi statusnya provision. Saya coba cek lagi. Doesn't has resource. Oh karena saya udah masuk ke konteksnya TKGI tadi. Saya harus keluar dulu. Berarti simply saya logout aja dulu ya. Simply saya logout dulu. Karena di sana udah jalan, jadi saya logout dulu vSphere. Jadi tadi saya masuk ke sini, masuk ke TKG, kemudian pas masuk ke TKGI, sessionnya masih di sana, harus diganti, ditarik lagi ke TKG sini. Tapi kalau nggak mau ribet, merubah ini connectionnya, merubah config-nya, saya logout aja. Logout dari semua namespace, oke. Kemudian saya login lagi. Oke, tadi udah saya masuk lagi ke ini deh.
ke konteksnya, config use konteks. Oke, kemudian nah, kalau tadi tulisannya itu adalah sudah provision, tadi juga sudah provision ya. Tadi belum kebentuk semua sih, sekarang udah kebentuk semua, udah provision. Coba di sini pakai Tanzu Kubernetes cluster. Oke, di sini kelihatan control plane-nya 1, worker-nya 2 node, kondisinya running, udah 11 menit jalan. Jadi ini sudah running, sudah jalan. Kemudian saya mau masuk ke ini, konteksnya si TKGI cluster 01. Kalau di sini kan tadi kita masuk ke konteksnya project task list atasnya. Kita mau masuk ke dalamnya lagi. Kita masuk ke TKGI cluster. Caranya kayak tadi simple, logout sama kemudian login lagi supaya dia. Nah, ini baru dia nge-clear, keep config-nya clear semuanya. Ini sebenarnya saya dari project task list di bagian compute, kemudian di bagian Tanzu Kubernetes-nya, dia udah jadi, dan dia punya IP 10.5302. Saya coba ping dulu. Ping 10.5302. Oke, dia udah bisa. Tapi biasanya kalau kita masuk lewat 10.5302 menggunakan, saya minimize, menggunakan cara yang tadi 0.2. Ini saya coba dulu dia bisa masuk nggak. Kalau nggak bisa masuk berarti lewat yang 0.1. Ups, harusnya nggak bisa ini. Karena nggak bisa directly. Nggak bisa directly, jadi saya akalin, saya masuk lewat 1, tapi saya tembak langsung untuk Tanzu Kubernetes, Tanzu Kubernetes cluster namespace. Ini pakai yang project task list tadi, project task list. Kemudian saya masuk ke Tanzu Kubernetes cluster. Clusternya ini baru pakai yang TKG cluster 01, TKG cluster 01. Nah, dia baru masuk. Jadi nggak bisa langsung ke gua, tapi dia muter lewat sini dulu. Oke. Dia berhasil masuk, login. Nah, muncul konteksnya yang TKG cluster 01-nya. Kita baru pakai konteksnya itu. Jadi kubectl tadi config use context. Jadi ini udah areanya developer. Jadi kalau areanya tim operation itu yang lewat GUI-nya di belakangnya. Oke, udah switch ke switch ke TKG cluster 01-nya. Nah, di atas TKG cluster 01 ini kan Kubernetes clusternya. Itu saya mau kayak tadi, saya mau deploy untuk aplikasi saya tadi. Jadi aplikasi saya mau saya runningin di situ. kubectl. Kemudian create deployment. Untuk yang tadi namanya apa? Task list. Kemudian image-nya saya ambil dari Harbor.
Harbor kemudian task list oke. Created, dia menjalankan di sini di dalam TKG clusternya, dia create something. Ini seharusnya dia muncul aplikasinya di sini. Kita lihat untuk tasnya. Privilege check fail. Oh, masalah privilege. Kemarin-kemarin saya coba untuk deploy aplikasi di sini, langsung jalan sih harusnya. Mungkin karena tadi udah ngedeploy aplikasinya itu di atasnya TKGI, jadi ketika deploy yang di atasnya TKG-nya ini ada interferensi sih. Bisa tahu deployment. Saya coba pakai yang lain. Tadi di Harbor saya, ini ada Node Web. Dia konteksnya di sini nggak mau nge-deploy. Saya coba change konteksnya, masuk ke project task list. Project task list. Oke. Saya deploy task listnya. Nah, ini saya deploy task listnya jalan. Wah, ini kalau deploy lebih dari 3 begini berarti ada error. Berarti memang image-nya lagi bermasalah untuk di-deploy di sini. Jadi biasanya kalau image-nya bermasalah, saya langsung dari web manajemennya. Jadi untuk task list-nya, untuk meremove-nya begini, delete. Jadi nanti ada di sini ada namespace untuk project A, project B, project C, untuk developer A, developer B, developer C gitu. Jadi banyak sekali. Jadi memang Krispir 7 ini difokuskan untuk platform untuk sebagai platform yang berfokus kepada application based infrastructure. Jadi demo saya cukup sekian. Ini menunjukkan aplikasi itu bisa dipindah-pindahkan dari laptop ke data center, laptop ke internet, dari internet ke Harbor ke data center gitu dengan fleksibel. Nanti kalau kita punya, ini saya punya 2 data center. Tadi kita tinggal login ke namespace yang sebelah sini, ke namespace yang sebelah sini. Kalau kita punya di cloud, kita bisa loginnya di cloud, kita deploy di sana. Jadi aplikasi itu bisa berpindah-pindah dengan jauh lebih fleksibel daripada bentuknya virtual machine. Kalau virtual machine kan kita pindah ke platform yang lain, itu mesti di-convert. Sedangkan aplikasi nggak perlu, karena dia jalannya sama-sama di atasnya Kubernetes atau di atasnya container. Begitu. Sharing dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Dai, Mas. Oke. Terima kasih Pak Taufan atas penjelasan demonya. Wow, ini banget ya, detail sekali. Oke.
Masih ada pertanyaan nih Pak Taufan, mungkin bisa bantu dijawab dari Pak Giandi Yoga Perdana, yaitu bagaimana dengan support service dari Tanzu? Support ini maksudnya adalah yang tercover di dalam support dan subscription, begitu Pak, atau bagaimana ya? Mungkin bisa dibuka Rika, Pak Giandi Yoga Pradana. Support service dari Tanzu. Jadi kalau terkait dengan support ini, itu biasanya kita ada support yang langsung dari prinsipal, itu dalam bentuk SNS. Jadi untuk pembelian produk VMware biasanya disertai dengan SNS minimal 1 tahun. Kemudian selain support dari prinsipal, Bapak Giandi Yoga Perdana. Selain support dari prinsipal dalam bentuk SNS, itu juga ada dalam bentuk local support, yaitu PMCM, Preventive Maintenance, sama Curative Maintenance. Nah, apakah ada tambahan dari Pak Giandi? Silakan Pak Giandi. Ya. Apa ada tambahan Pak terkait penjelasan supportnya Pak? Udah cukup. Oh ya, terima kasih Pak. Sudah cukup ya? Oke, di-unmute lagi ya. Oke, kemudian dari Pak Alfiansa, selamat siang juga Pak. Ada perbedaan apakah perbedaan Docker dan Tanzu? Jadi Docker itu adalah engine untuk menjalankan containerization. Jadi engine untuk jalanin kontainernya Pak. Salah satu engine tepatnya sih. Karena selain Docker, itu ada engine-engine yang lain. Nah, kalau Tanzu itu adalah sebuah platform untuk menjalankan containerization dan orchestration-nya. Jadi untuk menjalankan Docker sama Kubernetes-nya. Gitu, Pak. Oke, semoga jelas ya Pak Alfiansa. Oke, karena waktunya sudah lewat, kita sebelum sampai di penghujung acara, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form supaya acara kami lebih baik ke depannya. Dan feedback form ini merupakan syarat untuk mendapatkan hadiah games sebentar lagi yang akan dimainkan. Oke, mohon kesediaannya mengisi feedback form dengan lengkap, karena bila Bapak Ibu menang tapi tidak mengisi feedback form, maka hadiahnya akan dianulir. Oke, cukup satu kali saja mengisi feedback form dengan cara klik link yang ada di chat box atau scan barcode yang tampil di layar. Kami berikan waktu 5 menit ya untuk mengisi feedback form tersebut sebelum kita adakan games-nya. Oke, silakan. Halo Bu Nindi. Ya. Ya Bu, sembari menunggu dari customer mengisi feedback form dari event kita hari ini Bu, ini ada titipan pertanyaan untuk Mas Taufan atau Mas Gio nih. Jadi ternyata japri ke saya. Oke. Jadi mungkin Mas Taufan atau Mas Gio mungkin boleh dibantu jawab ya. Basically pertanyaannya adalah, kalau kami customer mau start gunakan Kubernetes workload on top of ESX hypervisor, nah dan saat ini sudah gunakan vSphere 6.7 update 3, nih sebenarnya apa saja sih yang harus di-purchase, terus kemudian license-nya ini apakah perpetual juga seperti vSphere atau subscription based? Mungkin bisa dibantu jawab ya Mas Gio atau Mas Taufan. Gio, tadi di slide-nya ada nggak ya yang untuk licensing Gio? Halo Gio. Halo. Gio. Nah, ada slide licensing-nya tadi? Untuk TKG ya? Iya. Iya, Tanzu Edition. Ada. Sebentar saya share. Oke. Nah, ini Pak untuk packaging dari licensing-nya Tanzu Edition, Pak.
Jadi tadi kalau di demo saya untuk Tansu Edition ini itu bisa jalan dengan menggunakan vSphere networking aja atau HA proxy. Bisa jalan juga dengan menggunakan NSX. Nah, jadi ini license-nya belum meng-cover NSX ya Pak ya. Jadi dan licensing-nya ini adalah per year, per tahun itu tulisannya. Jadi berbeda dengan yang apa? Berbeda dengan yang perpetual, misal kayak vSphere gitu kan. Ini subscription base itu per tahun per year pricing-nya. Apa ada tambahan lagi pertanyaan Pak? Kalau kurang jelas? Ya, cukup sih Mas, harusnya Mas. Ini tadi soalnya Japri pertanyaannya ke saya. Oh iya Mas Bayu. Jawab. Ini skema licensing-nya, terus untuk fitur-fiturnya tadi juga ada kok Gio ini di slide selanjutnya Pak gitu. Oke. Iya, jadi ada fiturnya juga. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kembali ke Bu Nindi ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita selanjutnya siapkah panitia games-nya? Karena feedback form-nya sudah kita tunggu. Oke. Games? Sudah siap Mbak Nindi. Oke, silahkan Vita. Oke, sebelum games dimulai ya, kami sampaikan bahwa permainan games Kahoot ini berhadiah voucher OVO atau GoPay senilai hadiah pertama Rp250.000, hadiah kedua Rp150.000, dan hadiah ketiga Rp100.000. Voucher akan diberikan 7-14 hari kerja dengan syarat pemenang sudah mengisi feedback form dengan lengkap. Dan peserta terregister di event ini dan hadir dari awal sampai akhir. Oke, Vita, silakan. Silahkan masuk ke www.kahoot.it dan klik gamesnya, kode gamesnya yaitu 6654588. Oke, kita masih tunggu. Prof Vita mungkin bisa share suaranya juga Prof Vita supaya lebih membuat semangat. Di sini sih sudah aku share nih Mas. Nggak keluar ya? Kalau gitu aku saja kali yang share musik ya. Sebentar. Boleh. Oke. Wow, lagi iklan sebentar. Musiknya lagi iklan nih, bentar ya. Oke, peserta sudah 30, masih kita tunggu karena yang hadir lebih dari 30. Ada Pak Edwin, ada siapa lagi nih, banyak. Dengan klik kodenya 665. Dimulai.
Halo, Kak. Oke, sudah ada 25 orang nih ya menjawab. Masih kita tunggu. Nah, ada 17 orang yang menjawab dengan benar. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oh, Apa istilah arsitektur modern atau tren saat ini dalam pembuatan aplikasi? Silakan untuk teman-teman dari customer, jika tahu jawabannya langsung klik aja di jawaban yang benar, warnanya sesuai dengan yang ada di PC atau laptop Bapak atau Ibu. Oke, jawabannya microservices. Ada 27 orang yang menjawab dengan benar. Pak Biondi memimpin nih ya, disusul dengan Pak Yong, kemudian ada Pak Budi Hermawan. Kita lanjut soal nomor 3. Tools monitoring apakah yang berfungsi sebagai tempat penampungan log di VCF? Ayo nih teman-teman, sudah ada 25 orang, 27 nih saat ini. Masih ada 6 detik lagi nih, masih kita tunggu. Oke, ada 22 orang yang menjawab dengan benar, yaitu Virialize Log Insight. Kita lihat, Pak Biondi masih di posisi yang sama, disusul dengan Pak Budi Hermawan dan Pak Budi Hertanto. Kita lihat soal nomor 4, VMware menawarkan solusi hybrid cloud platform yang disebut apakah VMware Foundation Platform, VMware Cloud Foundation, VMware Hybrid Cloud Platform, atau VMware Cloud Unified Platform. Sudah ada 29 yang menjawab nih. Oke, ada 13 orang yang menjawab dengan benar. Benar sekali ya, namanya VMware Cloud Foundation atau biasa disebut dengan VCL. Pak Biondi masih memimpin nih, Pak Budi juga, dan disusul Pak Budi juga ternyata. Soal nomor 5, apa istilah arsitektur tradisional dalam pembuatan aplikasi? Apakah monopolistik, apakah monolitik, apakah monogram, atau monosyllable? Langsung diklik aja ya teman-teman untuk warna yang di jawaban benarnya. 3 detik lagi. Oke, jawaban yang benar adalah monolitik. Ada 22 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat perolehannya. Pak Biondi masih memimpin nih, disusul Pak Hermawan dan Pak Yong Ong. Kita lihat soal nomor 6. Sebutkan nama produk yang digunakan untuk memanage Kubernetes platform multi-cloud cluster. Apakah Tanzu Mission Control, atau Tanzu Mission Central, atau Tanzu Mission Imposter, atau Tanzu Mission Completed. Jadi untuk teman-teman yang bisa langsung jawab dan jawabannya benar akan mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada teman-teman yang selanjutnya. Gitu. Betul sekali, jawabannya ada Tanzu Mission Control, ada 16 orang yang menjawab dengan benar. Masih sama nih perolehannya Pak Biondi, Pak Budi Hermawan, dan Pak Budi Hertanto. Soal nomor 7, sebutkan edisi vSphere minimum untuk bisa menjalankan Tanzu Edition. Nah, untuk teman-teman customer, kalau misalnya emang nggak tahu jawabannya, random aja pilihnya, karena memang tidak ada pengurangan poin juga. Gitu. Jadi kan lumayan nih kalau ternyata udah random pemilihannya ternyata benar. Ada 17 yang menjawab dengan benar. Kita lihat perolehannya. Masih sama nih ternyata. Dan soal nomor 8, sebutkan nama kontainer registry yang include di dalam Tanzu Edition. Ini teman-teman gampang banget nih, jadi yang bisa langsung cepet-cepetan kliknya. Karena dapat poin akan lebih besar daripada teman-teman yang menjawab lebih lama daripada teman-teman customer yang menjawab lebih dulu.
Oke, jawabannya adalah Harbor. Perolehan Pak Budi ternyata digantikan oleh Pak Ramadhani nih. Kita lihat soal kedua, sebelum terakhir, sebutkan berapa banyak Tanzu Edition. Apakah 5, 4, 3, atau 6? Masih ada 10 detik lagi, baru 23 orang menjawab nih. Masih kita tunggu ya, Bapak atau Ibu. Jawabannya adalah 4 edisi. Tadi kan yang tadi terakhir, pada saat sesi tanya jawab juga itu masih Gio share screen ya, untuk edisi Tanzu ini. Dan perolehannya Pak Budi di posisi pertama, Pak Biondi kedua, dan Pak Ramadhani ketiga. Kita lihat soal terakhir, soal ke-10, sebutkan Tanzu Edition yang sudah di-launch hingga November ini. Apakah Basic and Gold, atau Basic and Standard, atau Basic, Standard, and Advanced, atau Standard and IDV. Advanced. Teman-teman, masih 25 orang nih yang menjawab dengan benar. Yang sudah menjawab, maksud saya, sorry. Oke, ada 18 orang. Jawaban yang benar adalah basic dan standar. Kita lihat perolehan podiumnya. Posisi ketiga ada Pak Ramadhani. Posisi kedua ada Pak Septian. Dan posisi pertama ada jreng-jreng, ada Pak Budi Hermawan. Selamat kepada Pak Budi, Pak Biondi, dan Pak Ramadhani. Jadi nanti akan dihubungi setelah event ini ya. Oke, Saya kembalikan selamat lagi ya kepada Yes. para pemenang, tapi nanti panitia akan verifikasi dulu ya untuk validity-nya. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, karena sudah berakhir sesi sesi games ini, maka berakhir pula BRK Live Webinar dengan tema Speed Cloud Native Apps Development Environment Across to the Cloud. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir, juga tim VMware dan VTI, Virtus Teknologi Indonesia, juga dari rekan-rekan BRK Hardaya Perkasa tentunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama webinar ini berlangsung. Dan bila masih ada pertanyaan atau ingin presentasi 101 di kantor Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi PIC yang tampil di layar, yaitu Bapak Rifki Satria. Mohon kesediaannya juga untuk follow up our social media, LinkedIn, Facebook. Apalagi acara webinar berikutnya. Selamat sore.